Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita dalam keadaan sukacita selalu menjalani hari-hari kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di Hatabata didok, haposan jala sadok tau jalo do hataon nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon akka perdosa sian akka ido auna parjol ido sahatna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan manusia, ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak atau manusia kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena Kristus datang, perdamaian itu terjadi antara Allah dengan manusia, sehingga manusia diselamatkan melalui kehadiran Kristus. Firman ini mengingatkan kita bagaimana kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya kepada orang benar, tetapi kepada orang berdosa. Tentu bukan hanya orang yang benar yang mau diselamatkan, tapi orang yang berdosa juga. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan mengatakan bahwa kehadirannya untuk semua orang. Firman hari ini mengingatkan kita, Yesus memberikan kepada kita janji keselamatan, yang artinya janji keselamatan itu sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus sendiri telah hadir, bahkan Yesus sendiri sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Maka tidak ada keraguan lagi untuk mempercayai Yesus adalah juru selamat. Maka dengan itu kita harus mengingat dosa manusia itu sudah diampuni, bahkan dosa warisan itu sudah ditebus. Hanya saja Tuhan menginginkan, kalaupun Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, bukan berarti kita semena-mena melakukan dosa. Firman ini menguatkan kita, orang yang sudah diselamatkan, maka hidupnya harus menjauhkan dosa. Orang yang sudah diselamatkan, hidupnya harus meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Apa gunanya kehadiran Kristus kalau kita tidak yakin bahwa Dia adalah juru selamat? Bagi orang percaya, firman ini sungguh indah. Ketika Yesus sudah membangun hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, maka kita juga percaya setiap yang kita jalani dalam hidup ini semata-mata karena pertolongan daripada Allah, daripada Yesus dan juga Roh Kudus. Yang kedua, firman ini menguatkan kita, barang siapa yang berserah kepada Kristus, maka dia selamat. Jadi kata selamat di sini bukan hanya mengatakan selamat di dalam kehidupan nanti, tidak. Tetapi hari ini, bahkan ketika masih kita menikmati hidup, kita diselamatkan. Berarti kita dimampukan untuk menjauhkan perilaku-perilaku iblis. Hanya saja perlu kita ada penyerahan diri. Perlu kita memberikan jiwa kita, hati kita dibimbing oleh Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus. Sungguh indah firman Tuhan. Baiklah hari-hari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus berserah dan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Kristus. Terlebih memohon doa agar kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang selalu dituntun oleh Kristus. Karena Yesus Kristus datang
untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, gereja kita, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kata selamat di sini bukan berarti hanya selamat secara jiwa, tetapi secara tubuh juga, bahkan kehidupan juga kita dibimbing, kita dimampukan untuk memperoleh sesuatu yang membawa kepada sukacita. Teruslah mengikut Kristus, jangan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Dia, karena Dia adalah penolong dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami diselamatkan dalam Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan telah menebus kami dari dosa-dosa kami, maka kami harus mampu mengendalikan diri dari kejahatan dan dosa. Bila kami hidup dalam jalan Tuhan, berkati Tuhan bagi sahabat pendengar channel YouTube ini yang bisa saja ada dalam keadaan sakit atau keluarga, Tuhan yang menolong mereka. Berkati juga hamba-Mu dan juga keluarga dalam pelayanan, hanya menjadi berkat bagi sekeliling, dan juga menjadi berkat bagi keluarga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Kiranya kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita.